Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Sinta di pelajaran matematika. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi refleksi fungsi. Berikut ini adalah capaian pembelajaran. Di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Mereka dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai, linear, kuadrat, eksponensial. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah menentukan transformasi refleksi pada suatu fungsi. Dapat kalian lihat di gambar hasil dari refleksi atau pencerminan dari kedua gambar berikut ini. Kalian bisa juga melihat background dalam video ini merupakan hasil pencerminan atau refleksi. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan tiap titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin atau pencerminan. Suatu refleksi disimbolkan sebagai MA untuk A sebagai sumbu cermin. Sifat refleksi diantaranya yaitu A. Jarak titik semula dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan titik bayangan. B. Garis penghubung dari titik semula dengan titik bayangan bersifat tegak lurus terhadap cermin. C. Garis-garis yang terbentuk antara titik semula dengan titik bayangan akan saling sejajar. Oke, di sini ada beberapa jenis refleksi. Yang pertama kita lihat di sini titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, di mana bayangannya menjadi X aksen, Y aksen. Bisa kita tulis dengan A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X aksen, Y aksen. Kita bisa lihat di sini bentuk matriks refleksinya, sehingga dapat dituliskan refleksi terhadap sumbu X itu yaitu X, min Y. Jadi kalau terhadap sumbu X, Y-nya yang bernilai negatif. Jenis refleksi yang kedua yaitu jika titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bayangan A aksen dengan X aksen, Y aksen. Bisa dilihat di sini, bisa dituliskan dengan jika A dalam kurung X, Y terhadap sumbu Y, maka hasilnya menjadi min X, Y. Jadi jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang bernilai negatif adalah X-nya. Oke, di sini bisa kalian lihat bahwa refleksi secara horizontal berarti dia melakukan refleksi terhadap sumbu X. Di gambar grafik kurva yang berwarna biru dia merupakan kurva awalnya, dan kurva yang berwarna merah dia merupakan kurva bayangannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jarak antara kurva yang berwarna biru dengan yang merah itu sama terhadap cermin. Di mana di sini jika Y sama dengan min Fx itu merupakan hasil refleksi dari Y sama dengan Fx terhadap sumbu X. Yang kedua di sini ada refleksi vertikal. Kalau vertikal berarti cerminnya itu adalah sumbu Y. Bisa dicek di gambarnya antara kurva yang biru dengan kurva yang merah itu memuat atau membentuk kurva yang sama, cuman bedanya bayangannya terdapat terhadap sumbu Y. Nah, bisa dicek kalau terhadap sumbu Y berarti si X-nya yang bernilai negatif, sehingga Y sama dengan F min X. Oke, di sini ada contoh soal, bisa kita lihat contoh soalnya. Tentukan refleksi dari Y sama dengan 2X kuadrat min 5X tambah 3 direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Oke, kita di sini akan melihat contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi Fx sama dengan 2X kuadrat min 5X tambah 3. Di mana di sini kita diperintahkan untuk menentukan hasil refleksinya terhadap sumbu X. Nanti kita akan tahu bagaimana jawabannya.
Pertama-tama kita harus tahu dulu tadi kalau refleksi terhadap sumbu X, nah berarti si fungsinya akan bernilai negatif, dimana di sini kita akan tulis berarti Y sama dengan min fx. Kita tulis dulu fungsinya yang pertama, yaitu Y sama dengan 2X sama dengan 2X kuadrat min 5X tambah 3. Nah, di sini Y itu sama dengan fx. Nah, jadi jangan bingung ya kalau ada Y sama dengan fx. Oke, kita tulis Y sama dengan min fx. Kita masukkan min, tadi fungsinya itu kita masukkan ke sini, 2X kuadrat min 5X ditambah 3. Karena tadi fungsinya kalau terhadap sumbu X-nya yang negatif, berarti semuanya dikalikan negatif. Min kali 2X kuadrat jadi min 2X kuadrat. Min kali min 5X jadi plus 5X. Dan min kali plus 3 jadi min 3. Jadi hasil refleksi terhadap sumbu X-nya bisa kita lihat di sini adalah Y sama dengan min 2X kuadrat ditambah 5X min 3. Perlu kita ingatkan lagi, ingat kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya yang bernilai negatif. Kita akan lanjut lagi ke contoh soal yang kedua, di mana di contoh soal yang kedua ini kalau tadi yang pertama direfleksikan terhadap sumbu X, berarti yang kedua ini kita refleksikan terhadap sumbu Y. Kita lihat contohnya, kita masih gunakan yang tadi, di mana fungsinya yaitu fx sama dengan 2x kuadrat min 5x tambah 3. Nah, di sini perintahnya tentukan refleksi terhadap sumbu Y. Pertama, kita ingat tadi di definisi refleksi terhadap sumbu Y, maka yang bernilai negatif adalah nilai X-nya. Maka di sini kita tulis Y sama dengan 2X kuadrat min 5X tambah 3. Kita tulis soalnya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan tadi karena dia terhadap sumbu X, maka kita tulis Y sama dengan fx. Karena terhadap sumbu Y berarti X-nya bernilai negatif, jadi kita tulis Y sama dengan f min X. Kita masukkan tadi Y sama dengan 2 dikali X-nya diganti dengan min X. Nah, jangan lupa ada kuadratnya, terus dikurangi 5, X-nya kita ganti lagi dengan min X, terus ditambah 3. Nah, kita hitung berarti Y-nya sama dengan 2 dikali min X kuadrat, itu berarti min X kali min X. Negatif kali negatif itu adalah positif. Jadi min X kali min X adalah X kuadrat. Min 5 dikali min X sama dengan plus 5X plus 3. Jadi hasil refleksi terhadap sumbu Y-nya kita dapatkan Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 5X tambah 3. Jadi antara refleksi titik dan refleksi fungsi itu sama, cuman bedanya ini fungsi, kalau yang kemarin adalah titik.